Yes. Gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Lu pinjam dong 200. Iwan, Apa, Mang? ada perkataan dari Bapak Aing yang saya ingat tentang soal masalah pekerjaan. Perkataan yang mana, Mang? Bapak Aing pernah berkata, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati, wali kotanya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, kalau nggak kerja mah nggak makan katanya. Makanya kalau mau makan kerja, kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia. Ya, terus masalahnya apa, Mama ngomongin itu? Masalahnya kalau ngomong kerjaan ya, setiap Bapak yang ngomong kerjaan gitu, langsung di kolom komen teh banyak yang minta kerjaan ya. Terus di video juga, Bapak anak saya masih belum dapat kerja, Bapak suami saya belum dapat kerja. Gimana ya? Gimana apanya, Mang? Saya sejak lulus sekolah sampai sekarang beberapa kali ganti kerjaan, Mak Iwan. Tidak pernah sekalipun melibatkan gubernur dalam mencari pekerjaan. Oh iya, sama saya juga. Tapi kenapa orang-orang sekarang semenjak dipimpin oleh Bapak Aing ya, untuk mencari pekerjaan harus lapor ke gubernur? Iya, Mang, bener. Aneh saya mah. Iya, emangnya gubernur biro tenaga kerja? Iya, gubernurnya yang terlalu baik atau masyarakatnya yang jadi manja sih? Ya, bisa jadi dua-duanya, Mang. Oke, Mang lah, langsung aja dimulai. Baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Oke, apa ini yang akan kita bahas, Mang Iwan? Yang pasti kita akan bahas kegiatan Bapak Aing di NTT, Mang. Oke, siap. Tapi sebelumnya kita akan merespon permintaan di kolom komen untuk menayangkan daerah mana aja yang memberikan bantuan untuk gempa di NTT. Ya, terus? Dan kita juga akan menanggapi pertanyaan tentang berapa anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana di NTT. Oh, gitu. Oke. Nah, untuk hiburan tetap ada. Ada hiburan mah, udah saya siapkan. Tentang apa kali ini? Ya, lihat aja nanti, makanya nonton sampai selesai. Oke. Baiklah, kita langsung aja ke video pertama. Nah, untuk yang pertama kita menanggapi ini dulu, Mang. Permintaan di kolom komen untuk menayangkan daerah mana aja yang mengirim bantuan untuk NTT. Tapi formatnya dalam bentuk berita ya, Mang. Oh, gitu. Iya gitu. Atau saya kalau gitu mah perlu contekan, Mang Iwan. Saya harus nyontek. Alah, pakai bilang-bilang. Biasa juga Mamang tiap bikin video nyontek, Mang. Saya tahu. Oh, Mang Iwan tahu? Kirain tidak tahu. Tahu lah, orang kelihatan. Soklah dimulai langsung. Ya, oke, baiklah. Ya, selamat hari gini. Pemirsa sadayanya, menanggapi dan menjawab permintaan dari netizen di kolom komen yang menghendaki kami untuk menayangkan daerah mana saja yang mengirim bantuan untuk gempa di NTT. Tidak banyak yang kami dapatkan karena tidak semua daerah bantuannya itu dipublikasikan. Tapi dari hasil Penelusuran. ya itu kami menemukan 5 daerah termasuk Jawa Barat. Di antaranya adalah yang pertama, ini yang mengirimkan bantuan adalah Kalimantan Timur dengan 2,5 miliar. Terima kasih untuk Bapak Gubernur Rudi Mas'ud. Harum. Ya. Dan yang kedua dari Maluku Utara sejumlah 1 miliar. Ya, terima kasih untuk Ibu Shirley. Dan berikutnya yang pernah kita tayangkan juga yaitu dari DKI Jakarta sebesar 5,8 miliar. Nah, ini udah meningkat, Mang Iwan. Ya, sebelumnya kan yang kita tayangkan sebelumnya itu 3,8 miliar ya. Nah, ini udah ada peningkatan. Ke pemirsa tuh ngomongnya. Oh iya.
Ya pemirsa, ini sudah ada peningkatan dari yang kita beritakan sebelumnya, yaitu 3,8 miliar. Itu baru dari ASN. Nah, setelah ada penambahan jumlahnya menjadi 5,8 miliar. Nah, berikut ini penjelasan dari Bapak Pramono Anung. Itu ya. Ya, Play. Angka bantuannya berjumlah 5.853.728.500 miliar rupiah. Melepas dan mengirim bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang terdapat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angka bantuannya berjumlah 5.853.728.500 miliar rupiah. Ini sebagai bagian dari rasa empati, kebersamaan, kemanusiaan. Kita semua mendoakan agar saudara-saudara kita yang ada di NTT diberikan kekuatan, diberikan ketangguhan, dan apabila yang terkena penyakit dan sebagainya segera sembuh dan sehat kembali. Ya, demikian tadi pemirsa sadayanya penjelasan dari Bapak Pramono Anung terkait pengiriman bantuan untuk gempa di NTT. Berikutnya ada daerah mana lagi? Ini ada daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Oh, berarti bukan 5 tuh Mang Iwan. berapa jadinya? Ini satu nomor ada 3 daerah. Berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Ya, jadi semuanya ada 7 daerah kami ralat ya, ada 7 daerah provinsi yang dipublikasikan bantuannya. Nah, berikut ini untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kita saksikan bersama videonya. Play. Bantuan kemanusiaan yang digalang dari 3 provinsi untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT diberangkatkan menggunakan KM Dharma Rucitra menuju Labuan Bajo melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam 20 Agustus. Bantuan-bantuan tersebut masing-masing berasal dari Provinsi Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang digalang dari berbagai instansi, korporasi, maupun kalangan masyarakat. Khusus dari Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bantuan kemanusiaan yang dikirim malam ini sebanyak 64 ton berupa makanan, pakaian, peralatan mandi, hingga obat-obatan yang digalang dari sebanyak 64 lembaga, meliputi BUMD, CSR, berbagai perusahaan, organisasi perangkat daerah, dan badan layanan umum daerah. Ini bantuan kemanusiaan untuk saudara kita yang terdampak gempa di NTT. Mereka agar merasa mereka tidak sendirian. Ada saudara mereka di semua daerah di Indonesia ini memberikan kegotong royongan yang cukup tinggi. Cuma ada yang mungkin bisa cepat. Kalau kita di Surabaya ini kan kebetulan akses kapalnya bisa kita lakukan dengan cepat. Jadi kalau hari ini yang direct ke Labuan Bajo. Gubernur Khofifah menargetkan bantuan kemanusiaan dari Jawa Timur untuk korban terdampak gempa bumi di NTT mencapai total 100 ton yang dikirim bertahap dalam waktu dekat. Berbagai jenis bantuan sebanyak 8,4 ton serta sebanyak 6 orang dokter telah diberangkatkan ke ND menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 17 Agustus lalu. Ya, demikian tadi pemirsa sadayanya adalah pengiriman bantuan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, di mana mereka mengirimkan dalam bentuk logistik sebanyak berapa tadi teh? Lupa saya. 10 ton ya? 64. Ya, pokoknya nanti akan mencapai 100 ton. Jadi ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Ahmad Lutfi, Ibu Khofifah, dan Bapak Wayan Koster. Ya. Nah, ada juga yang mempertanyakan sebenarnya berapa anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana ini. Tentang bantuan pusat. Iya, sok tanggapi. Baiklah. Pemirsa sadayanya, ada juga yang mempertanyakan berapa sih sebenarnya pusat menurunkan bantuan untuk mengatasi atau menanggulangi pasca gempa ini. Ya, seperti di anggaran Hasil penelusuran. hasil penelusuran kami, di sini disebutkan bahwa pusat menyediakan 5 triliun dari BNPB
dan 100 miliar sampai dengan 610 miliar tergantung kebutuhan ya dari Kementerian PU. Untuk pengiriman awal baru dikucurkan sebesar 44 miliar. Nah, ini diperuntukkan untuk yang darurat-darurat seperti logistik dan sebagainya. Nah, untuk pembangunan rumah yang roboh akan dilaksanakan berikutnya. Karena sebagian pun sudah ditangani oleh Pemprov Jawa Barat melalui Bapak Aing Kader. Gitu kan, Iwan? Iya. Nah, terus sampaikan juga berapa anggaran yang disediakan oleh Pemprov NTT-nya sendiri. Oh iya, ini ada juga berita dari Pemprov NTT-nya yang menyatakan berapa besaran yang disediakan atau dianggarkan untuk penanganan pasca bencana. Mari kita lihat bersama. Play. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan anggaran sebesar 25 miliar rupiah untuk penanganan gempa Flores. Saat ini Pemprov NTT masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya pemulihan bencana pasca gempa yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Saat memantau posko bantuan gempa di kantor BPBD Provinsi di Kupang, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoba mengapresiasi atas banyaknya bantuan dari luar NTT yang terus mengalir. Bantuan-bantuan yang disalurkan melalui posko BPBD NTT ini nantinya akan segera disalurkan ke Pulau Flores untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak gempa. Distribusi bantuan pun akan menggunakan jalur laut dan jalur udara. Mana yang bagian menerima penerimaan bantuan? Luar biasa semangat ya soliditas dari bangsa Indonesia ini kita lihat dari berbagai provinsi. Hampir semua provinsi itu mengirimkan bantuan. Ya, solidaritas dari bangsa ini luar biasa. Ya, khusus Flores ini. Seluruh provinsi ikut ambil bagian dalam meringankan beban. Ya, seperti kita saksikan bersama pemirsa sadayanya bahwa pemerintah NTT menyediakan kurang lebih adalah 25 miliar. Dan beliau pun selaku gubernur apa wakil gubernur tadi? Gubernur. Ya, mengucapkan terima kasih untuk provinsi-provinsi yang sudah memberikan bantuan, dan dia menyebutkan bahwa semua memberikan bantuan. Artinya 7 provinsi yang tadi kami beritakan ya itu yang terpublikasikan demikian. Jadi banyak daerah yang memberikan bantuan tapi tidak dipublikasikan. Nah, terakhir nanti kita akan membawakan berita-berita dari Pemprov Jawa Barat ya, Bapak Aing selama di NTT. Demikian. Mamang gimana sih sebagai pembawa berita? Masa bawa berita sambil ngopi, nggak kayak yang lain? Iya, tuh jangan salahin saya, Mang Iwan. Salahin mereka lah. Kenapa mereka baca berita nggak mau minum kopi? Alah, jadi salah mereka. Gak apa-apa tuh. Berikutnya apa? Nah, berikutnya ada Eko Widodo dan Sang Dorna yang uring-uringan ngeliat Bapak Aing pergi ke NTT. Mang. Apa harus menayangkan mereka sih, Mang Iwan? Banyak di kolom komen yang tidak setuju kalau kita menayangkan mereka. Katanya mules. Ya, kalau ini mah harus ditayangkan supaya beritanya bisa nyambung ke berita berikutnya. Oh, untuk bridging aja gitu supaya nyambung dengan cerita di belakangnya. Iya begitu. Oke lah, tapi jangan lama-lama ya. Enggak lama. Baiklah, kita tayangkan ini striker senior, striker kawakan ya, si Eko Widodo dan si Dorna. Apa kata mereka? Play. Yes. Gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Mau konten? Kalau cuma mau ngasih bantuan, ya bantuannya aja yang ke sana sama relawannya. Gubernur lain sedang sibuk bekerja, Deddy Mulyadi sedang sibuk ke NTT. Gubernur lain hanya memberikan bantuan, kiriman bantuan dari provinsi-provinsi masing-masing untuk NTT. Deddy Mulyadi. Oh, di stop? Lah, jangan lama-lama. Pusing saya. Oh, sok atuh tanggapi. Ya,
untuk si Eko Widodo yang bukan orang Jawa Barat ya, yang selalu mengomentari Bapak Aing yang nggak jelas apa tujuannya. Udah jelas sih tujuannya, dia mah anak Pak Abah gitu. Kita pura-pura nggak tahu aja ya Bang Iwan. Yang tidak jelas tujuannya gitu, malah ngatur-ngatur Bapak Aing ya, ngatur-ngatur Gubernur Jawa Barat harus begini dan harus begitu. Siapa ente? Dan si Dona juga sama tadi mempertanyakan ngapain katanya ke sana, ngapain katanya ke sana. Jawabannya ada di video berikutnya. Kenapa Bapak Aing harus ke sana gitu kan? Dulu Mamang tayangin dulu videonya, baru nanti dikasih penjelasan. Oh, kita mainkan dulu videonya, baru kita terangkan kenapa. Play. Tidak boleh, saya stres, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak kuat lagi. Pada tangannya tekan, Bapak beban buat saya. Ya, harus urus masyarakat. Kalau Pak Jenderal, Pak urus untuk 11 desa, saya sudah tidak tahan. Kita perlahan-lahan Iya, ya, tapi Pak ngomong di sana bilang Bapak punya bantuan banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam, Pak terlaluan, Pak jual saya. Ya, ini Pak punya bantuan, ini Pak punya bantuan, ini Pak punya bantuan. Saya stres, ya, saya stres. Ya, bagi rata, semua bantuan yang datang itu Pak camat yang atur setengah mati di sini. Pak dari kemarin seperti Tuhan. Ya, saya sudah tidak tahan Pak. Ya, ambil bantuan, ambil. Saya sudah tidak tahan. Nah itu Mang. Nah, jadi bisa kita lihat ya, si Bapak Camat itu stres katanya kan, menangani bantuan ini. Ya karena banyak yang mengirimkan bantuan hanya sekedar mengirimkan tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Kirim weh. Nanti yang mengelola dan menyalurkan itu adalah perangkat-perangkat yang ada di daerah setempat ya, seperti Bapak Camat tadi. Kan stres. Iyalah. Iya, untuk mengaturnya mending kalau banyak kan gitu ya. Kalau cukup, ini kan didatangkannya kan mencicil sedikit-sedikit gitu. Entah ada yang nyangsang, kita juga nggak tahu ya kan. Apa emang semuanya dikirim. Nah ini jadi tekanan buat beliau. Karena apa? Kalau tidak cukup, beliau nanti takutnya kena fitnah gitu ya kan. Nah kalaupun mencukupi, ya beliau capek sendiri. Karena yang mengirimkan bantuan, cuman bantuannya aja tanpa ada tenaga untuk penyalurnya seperti itu. Nah iya betul Mang. Nah jadi kenapa Bapak Aing istilahnya langsung turun? Yang pertama adalah untuk mencegah kebocoran. Karena yang dibawa sama Bapak Aing adalah duit, bukan sembako, bukan logistik. Ya, kalau sembako mah kayak tadi kan Bapak Camat aja sulit untuk menyalurkannya gitu ya. Bukan sulit sih, capek istilahnya mah gitu, karena namanya juga sembako. Tapi kalau duit, siapa yang tidak mau menyalurkan duit? Nah, maka dari itu Bapak Aing datang sendiri supaya tepat sasaran. Ini juga duit atuh. Iya betul. Nah, seperti itu. Kenapa Bapak Aing harus datang? Ya kan Bang Iwan? Iya Mang. Iya. Beda dengan penyaluran KDM yang on point langsung. Sok dimainkan Mang videonya. Oke, kita mainkan yang KDM on the point. Play. Oh gitu Mang. Ya itu, jadi Bapak Aing mah langsung on the point, langsung ke tempat-tempat masyarakatnya gitu, bukan ke posko ataupun ke tempat pemerintahan. Agar apa? Pertama, tidak merepotkan ya, seperti tadi kan Bapak Camat kerepotan gitu. Supaya tidak merepotkan aparat-aparat yang ada di sana. Dan yang kedua, supaya straight to the point gitu kan, langsung ke sasarannya, tidak perlu perantara gitu. Biar tepat. Ya, Coba Mang tayangkan satu video lagi yang on point. oke. Play.
Kang Dedi kewalahan menghadapi warga NTT. Walau dalam keadaan susah akibat terkena musibah gempa, akan tetapi warga NTT bergembira saat Kang Dedi datang. Sampai-sampai Kang Dedi tidak berdaya. Nah, berikut videonya. Tuh, lihat Mang gimana ramenya. Ya, seperti itu Mang Iwan. Jadi bisa kita lihat antusiasme warga dalam menyambut Bapak Aing. Artinya kehadiran fisik ya, secara fisik Bapak Aing datang ke sana itu sebagai obat juga. Obat apa, Mang? Obat rindu, Mang Iwan. Obat rindu? Iya, karena selama ini masyarakat merindukan sosok pemimpin yang langsung turun ke masyarakat. Bukan sekedar bantuannya saja yang datang, tapi sosoknya juga datang. Agar apa? Agar keluhan warga langsung bisa didengar oleh para pejabatnya. Tuh. Nah iya benar sekali. Sekarang memang sempat tayangkan Bapak Aing saat memberikan bantuan untuk membangun rumah. Siap, play. 12 rusak beratnya nggak bisa dihuni. 12 kali 20. 12 kali 20. 430. Ada di sini. Ya, ini Bapak 430 juta ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Itu Mang. Nah, bisa kita lihat sendiri ya kan, berapa banyak uang yang dibagikan. Makanya Bapak Aing langsung membagikan tanpa perantara. Karena apa? Kita lihat berapa banyak duitnya. Takutnya ada yang tergiur ya kan, lihat tuh sebanyak itu kalau pakai perantara. Makanya langsung didata di depan KDM secara langsung berapa rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, dan yang masih utuh begitu ya. Tetap yang masih utuh juga dapat bantuan untuk bukan rumahnya mungkin ya, untuk logistiknya seperti ya itu. Terus Nah, jadi seperti yang saya dari awal bicarakan bahwa langsung kepada penerimanya tanpa perantara karena dikhawatirkan ada kebocoran. Berikutnya masih sama memberikan bantuan untuk pembangunan rumah tapi lain desa. Baik, play. Ini dananya dari Bank Jabar Peduli. Jawa Barat. Sengaja dilihatin begini dan sengaja ditayangkan agar tidak jadi fitnah, ya kan? Ada buktinya, ada video agar tadi jadi nanti kadang-kadang kalau seperti ini kasihan kepala desa, kadang-kadang jadi korban fitnah kalau begini ya Bu, kan? Nama ibunya dicantumkan. Jadi Bapak di sini semua kalau gempanya sudah bereda bisa bangun rumah lagi, kerja lagi. Kalau mie pasti banyak yang kirim, beras bisa dibeli lah, tapi kalau rumah bisa dibangun. Betul tidak? Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sudah kan? Desanya kita bantu 20 juta juga perbaikan. Sudah, Ibu Sekdes. Terima kasih ya, kita mau jalan lagi. Nah itu Mang pemberian bantuan yang lainnya. Ya, jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Kalau Bapak Camat ya menyalurkan bantuan itu dengan stres gitu. Nah, Bapak Aing menyalurkan bantuan dengan happy tanpa stres. Nah, ini yang dimaksudkan kenapa Bapak Aing langsung terjun ke lapangan tanpa perantara seperti itu. Karena kalau mengandalkan orang yang ada di situ takutnya malah stres, kerepotan karena mereka pun kan korban. Nah, sebagai korban tentu mereka pun istilahnya butuh perhatian lebih gitu. Nah, sedangkan mereka
harus membagikan bantuan untuk korban yang lain. Nah ini jadi menambah stres kan gitu. Nah dengan Bapak Aing menayangkan itu supaya tidak timbul fitnah, karena ini yang disalurkan adalah duit. Nah sebenarnya bukan hanya duit untuk pembangunan rumah. Bapak Aing juga dalam video yang lain ya itu membeli logistik ya untuk keperluan setempat gitu. Hanya dikoordinir, ada bagian timnya yang langsung belanja di tempat seperti itu. Nah, warga juga ada yang menangkap momen pada saat Bapak Aing istirahat. Coba ditayangkan, Oke, Bang. kita lihat video pada saat Bapak Aing istirahat. Play. Bang Mulyadi lagi makan di viewpoint Cikonobo. Terima kasih banyak. Nah itu ya. Jadi beberapa video yang kita tayangkan itu POV dari warga ya, bukan ngambil dari kameranya kru Bapak Aing gitu ya. Pada saat pembagian uang tadi memang kamera dari kru Bapak Aing. Tapi pada saat yang video pertama, kedua itu POV dari warga, sehingga tidak ada istilah kata yang wah ini angle-nya harus bagus gitu, enggak. Kameranya goyang-goyang ya, ciri khas kalau video pakai HP seperti itu kan. Iya, Bang. Jadi kita lihat bagaimana Bapak Aing makan di tengah daerah bencana. Jadi tidak mencari tempat yang nyaman, yang penting bisa ngisi perut gitu kan ya. Iya, Mang. Dan ini ada lagi video bagaimana cara Bapak Aing belanja saat bencana. Nah, ini yang saya bilang tadi. Coba kita mainkan. Play. Kalau mau bantu korban bencana, stop kirim barang. Ini alasan kenapa cara itu salah. Deddy Mulyadi bongkar cara paling efektif buat bantu saudara kita di NTT tanpa ribet di logistik. Tapi dibiasakan kita cari barang di lokasi. Nanti kan kayak kemarin kan efektif tuh. Kalau orang tuh ngirim, belinya di Jakarta, dikirim lama. Kalau beli di sana mudah-mudahan masih ada kan gitu. Jadi simpan video ini biar nggak salah langkah pas mau bantu sesama. Itu caranya, Mang. Ya, kalau secara ininya kan kelebihannya kalau kita belanja langsung di daerah bencana gitu ya, di sekitarnya. Yang pertama, perekonomian di sana tetap berputar. Nah, yang kedua, cepat ya, karena tadi kan Bapak Aing mencontohkan kalau dari daerah lain dikirim itu lama datangnya, tapi kalau langsung belanja on the spot itu cepat, ya kan? Dan juga tadi Bapak Aing bilang masih ada, maksudnya masih ada itu tidak digelapkan. Nah itu karena langsung dikontrol sama Bapak Aing dan timnya gitu. Tapi kalau misalnya dikirim dari Jawa Barat melalui misalnya ekspedisi atau apa gitu ya, tidak menjamin barang itu sampai ke lokasi utuh. Gitu kan bagaimana? Iya, ya, maksudnya masih ada itu. Jadi banyak keuntungannya yang bisa diambil kalau belanja on the spot, karena kan tidak repot juga gitu. Kalau misalnya belanja di tempat di tempat asal kayak di Jawa Barat terus dikirim, biayanya lebih mahal. Udah mah biaya belanjanya, biaya akomodasinya juga kan, untuk transportasinya juga kan. Iya, kan lebih mahal jatuhnya seperti itu. Jadi selalu Bapak Aing mah kalau belanja untuk bantuan bencana selalu di lokasi, tidak bawa dari daerah asal. Demikian. Oke, Mang, kita lanjut ke hiburan. Oke, hiburan. Apa ini temanya untuk kali ini? Hiburan kali ini adalah tentang gombal-menggombal, Bang Iwan. Oh, tentang gombalan? Ini tentang gombalan suami untuk istrinya. Oh, langsung diputar yang pertama. Nah, untuk video yang pertama, Bang Iwan pernah lihat bidadari makan? Belum, Mang. Nah, di sini kita lihat. Play. Apa tu nak makan kan dah disuka ni? Aku suka lah. Apa tu pula? Tidak ada kapan tidak disuka kalau masakan istri. Ya apa sih? Hah? Kau perhatikan kayak makan begitu balik bidadari makan dia.
Itu Mang Iwan, bidadari lagi makan. Oh, itu bidadari lagi makan. Bisa aja itu laki. Istrinya salting, Mang. Iya, sampai tersipu-sipu. Untung gak tersapu-sapu. Nah, yang berikutnya lagi. Ini lebih berani lagi. Oh, lebih berani? Ya, merayu bukan cuman berdua, tapi di depan mertua. Oh, di depan mertua. Kita lihat bagaimana rayuannya. Play. Kurangin Kurangin nasinya. cantiknya. Bisa aja. Istrinya tersipu-sipu. Iya, anaknya tersipu malu, mertuanya kok ikut-ikutan salting. Iya, dia ikutan baper, Mang. Ada aja. Kita mah biasanya malu kalau di depan mertua ya. Jadi ini semua video yang berisi cie gitu ya. Iya, Mang, bener. Sok lanjut. Aduh. Nah, berikutnya digombalin sampai terguling-guling, Mang Iwan. Masa sih? Ini, coba lihat. Play. Kopinya, Beb. Manisnya, Kopinya. senyumnya. Apaan sih? Ya kan, Mang Iwan? Sampai terguling-guling. Itu GR-nya berlebihan. Iya. Ini sebenarnya gombalan sederhana kan gitu kan. Coba ya kadang itu dibutuhkan gitu untuk apa namanya? Menjaga keharmonisan rumah tangga gitu. Iya benar, Mang. Masih ada lagi? Oh, masih ada dong. Ini yang terakhir justru adalah masternya, Mang Iwan. Oh, masternya? Master of the gombal. Oh, memainkan. Oh, kita lihat bagaimana master menggombal. Play. Siapa Mama? Cintaku, Oh, bukan itu. Mama di kehidupan Bapak apa? separuh nyawa. Dia mah suka gombal, bukan separuh nyawa. Mama loh, statusnya apa bagi Papa? Sumber kebahagiaanku, Mama bagi Papa itu apa? bidadari. Bukan bidadari. Oh, status. Malaikatku, Iya mah bukan malaikat. Papa statusnya suami, maka Mama statusnya istri. ya. Oh, istri. Iya. Keren tadi bilangnya mama. Ya mama itu Benar. cintaku, Oh. kebahagiaanku, Oh. separuh nyawaku, Ah. bidadariku. Bidadariku pinjam dong 200. Nanti papa ganti gajian. Bidadari, separuh nyawa. Tapi minjem ya. Besok bayar ya, betul. Ya. Awas kalau enggak. Oke, malaikatku, bidadariku. Itu masternya, Mang Iwan. Oh, dia masternya. Iya. Ya karena setelah menggombal ya ada hasilnya 200.000. Ya, walaupun yang 200.000-nya statusnya utang gitu ya. Jadi ini ibarat kayak sambil menyelam minum air atau sekali dayung 2 pulau terlampaui. Apa hubungannya, Mang? Ya iya. Pertama bisa ngegombalin atau merayu istri. Yang kedua buat modus bisa dapat pinjaman. Master lah pokoknya mah.